Ini hari ini saya sudah bisa tunjukkan bahwa rekening saya ada 21 juta, tapi tidak bisa diambil 1 rupiah pun. Ribuan masyarakat mendadak panik. Uang di rekening mereka tak bisa ditarik. Bahkan sekedar diakses pun tak bisa. Tanpa peringatan, rekening diblokir. Lantas, ada apa di balik pemblokiran ini? PPATK, lembaga yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, telah membekukan puluhan juta rekening dorman alias rekening bank yang tidak aktif atau tak ada transaksi dalam kurun waktu 3 hingga 12 bulan. Masyarakat pun panik. Salah satunya Kurniadi, pria asal Tangerang yang sengaja datang ke kantor PPATK untuk meminta pertanggungjawaban atas pemblokiran rekening anaknya. Pertama saya transfer ke rekening anak saya. Ternyata anak saya mau bayar uang sidang untuk skripsi. Pas mau ngambil ternyata rekening itu terblokir. Nah, setelah itu saya datang ke BRI. Begitu kagetnya ternyata diblokir oleh PPATK. Memang rekening anaknya tidak pernah digunakan untuk transaksi rutin. Beberapa bulan belakangan hanya untuk menerima transferan uang saja. Namun Kurniadi menyayangkan tidak adanya pemberitahuan soal pemblokiran rekeningnya. Pemblokiran sepihak tanpa proses verifikasi atau pemberitahuan dinilai sangat merugikan masyarakat. Kebijakan yang menyasar akun-akun non-kriminal seolah menyamaratakan semua nasabah sebagai pihak yang patut dicurigai. Padahal kebanyakan rekening yang diblokir tak ada kaitannya dengan tindak pidana. Dari pihak bank sudah mengisi formulir, kemudian sudah upload, sudah dilakukan pernyataan bahwa uang itu bukan uang hasil tindak kejahatan, bukan hasil tindak pidana korupsi. Lihat nasabah itu berapa ininya, jangan disamaratakan. Orang kalau yang tidak mengerti dengan ada kata-kata itu formulirnya ngaco, Mbak. Kemarahan para nasabah bukan tidak berdasar, tapi lahir dari tak adanya transparansi, komunikasi publik yang buruk, dan pengalaman dirugikan tanpa kejelasan proses hukum. Terlebih, meski PPATK melaporkan telah membuka kembali puluhan juta rekening dorman yang sebelumnya terblokir, tetap saja banyak masyarakat yang masih belum bisa mengakses rekening bank mereka sendiri. Ini hari ini saya sudah bisa tunjukkan bahwa rekening saya ada 21 juta, tapi tidak bisa diambil 1 rupiah pun. Ini buktinya. Buat apa ada statement yang menyatakan 30 juta sudah dibuka blokirnya? Kalau memang itu pernyataan dari oknum atau dari media atau dari apa, klarifikasi oleh PPATK. Giliran mereka membuat sesuatu tidak lapor presiden, tapi pas presiden menegur katanya akan dibuka, tetapi mana? Nol, Pak. Tolong, harapan kami presiden siapapun, menteri siapapun, tolong lembaga PPATK yang begitu hebat bisa membantu negara ini, tetapi humasnya nol. Hingga Mei 2025, PPATK telah memblokir rekening nasabah yang berstatus dorman dengan nilai 6 triliun rupiah. Tentu ini adalah nilai yang fantastis. Bayangkan saja, 6 triliun bisa digunakan untuk memberi makan siang gratis bagi 100 juta orang selama 3 hari penuh. 6 triliun juga bisa digunakan untuk biaya pendidikan gratis bagi 3 juta anak selama setahun penuh. Anehnya, alasan pembekuan rekening menurut PPATK adalah karena dana yang mengendap dalam rekening dorman beresiko disalahgunakan untuk berbagai kejahatan. Katakanlah dari 1 juta rekening yang kita lakukan analisis dan pemeriksaan itu sampai 150.000-nya itu digunakan untuk kejahatan, apakah perjudian, ya, menampung dana judi online, transaksi narkoba, korupsi, illegal logging, illegal mining. Ternyata ini bukanlah kebijakan baru. Tahun lalu, PPATK telah menghentikan sementara transaksi pada 15.407 rekening dari 28 bank sebagai upaya tindak pidana pencucian uang judi online.
Tapi di belakang itu ada luka sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Seorang istri membunuh suami karena uang keluarga dipakai untuk judi online. Seorang suami kemudian menjual warungnya, lalu terus kemudian terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Itu banyak sekali terjadi. Di sisi lain, sebenarnya ada cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menindak indikasi judi online tanpa harus merugikan masyarakat daripada harus melakukan pemblokiran rekening masyarakat hanya berdasar sepinya transaksi. Setiap perbankan atau institusi keuangan melakukan seperti verifikasi identitas nasabah secara berkelanjutan atau kita kenal dengan KYC. Seperti mungkin secara berkala setiap 2 tahun itu bisa melakukan update, baik melakukan update secara online atau datang langsung ke bank tersebut. Negara melalui PPATK tampaknya menjalankan kebijakan seolah semua pemilik rekening bank wajib bertransaksi harian, mingguan, atau bahkan bulanan agar tidak dianggap menyimpan uang panas. Pemerintah dianggap menolak realita bahwa orang tidak hidup untuk bertransaksi perbankan secara rutin. Lantas, mengapa PPATK harus memblokir sekian puluh juta rekening hanya karena landasan pasif alias tidak aktif dalam jangka waktu tertentu? Apakah mereka tidak memiliki kriteria pendukung lain? Karena memblokir puluhan juta rekening, kemudian baru melakukan verifikasi dan pada akhirnya membuka kembali rekening yang dibekukan, hanya membuang-buang waktu saja dan tentu saja merugikan masyarakat. Kebijakan yang memancing kegaduhan di level bawah ini rupanya memantik reaksi Presiden Prabowo Subianto hingga akhirnya ia memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Istana Negara. Ya, kita tahu semua kan, Bapak Presiden mendukung karena dia tahu persis, ya kan, itu untuk melindungi rakyatnya, ya kan, sesuai juga dengan asta cita. Namun, tak semua rakyat Indonesia berpikir sama. Di masa kondisi ekonomi seperti sekarang, dana darurat menjadi hal wajib bagi masyarakat yang nantinya bisa menolong mereka di kemudian hari. Bagaimana jika si pemilik rekening tengah memerlukan dananya untuk membayar rumah sakit atau ternyata uang diam di rekeningnya adalah tabungan biaya pendidikan yang harus dibayar segera? Di media sosial mulai ramai masyarakat menarik semua uang mereka dari bank. Tentu hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada perbankan. Seperti sekarang ini sudah mulai marak di medsos mengenai tagar seperti tarik uang atau bank run 2025. Kemudian pastinya meningkatkan beban administratif dari bank tersebut karena harus menangani reaktivasi massal jika nasabah banyak yang terdampak secara bersamaan. Bagi masyarakat, jalan untuk memulihkan hak keuangannya pun tak mudah. Mereka harus mendatangi kantor bank terdekat dan membawa beberapa dokumen persyaratan seperti KTP dan buku tabungan. Mengisi formulir PPATK dan menyetor uang ke bank untuk mengaktifkan kembali rekening yang dorman, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Malah ada nasabah yang harus menunggu 15 hingga 20 hari kerja supaya rekening bank mereka bisa digunakan lagi. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin memerangi judi online, yang dibutuhkan adalah penelusuran berbasis bukti, audit menyeluruh terhadap sistem pembayaran ilegal, pemantauan digital yang cermat, serta koordinasi lintas aparat penegak hukum. Bukannya justru menyebar jaring besar ke seluruh nasabah pasif dan berharap pelaku kejahatan tertangkap di antara jutaan warga yang bersih.